Assalamualaikum. Kita balik lagi nge-reaction video latihan. Sebelumnya selamat tahun baru 2024 sudah datang. 2023 udah lupain 2023. Mudah-mudahan 2024 ini kita disehatkan semuanya, dimurahkan rezekinya, yang nggak punya jodoh cepat dikasih jodoh, terus yang bisnisnya 2023 mungkin flat aja, sekarang 2024 makin bagus bisnisnya. Kalau udah bagus kan jadi inget kaing bro ya. Oke, sekarang di sini saya mau nge-reaction video. Saya lagi latihan. Bukan saya latihan, saya nge-privat namanya Andi, dan video latihan ini bagus buat dia, terus juga buat para otodidak yang lagi pada belajar gimana sih caranya kalau di belakang itu kita nggak bisa nembak pas lagi main bola, ini harus digimanain. Nah, jadi nanti videonya ada dan latihannya tuh seperti yang di video. Mudah-mudahan bisa kalian ikutin karena menurut saya ini bagus, bisa dipakai buat otodidak yang latihan, atlet, bahkan mungkin pemain dunia juga bisa pakai latihan ini. Menurut saya bagus ya. Terus juga hari ini sore ini nanti saya berangkat ke Sri Lanka. Nah, nanti keseruan apa saya di Sri Lanka, kalian juga pantengin terus video-video yang ada di channel saya nanti. Aing pokoknya dek dicarekan pakai bahasa Sunda kabeh orang Sri Lanka ya. Jadi nanti bakal seru lah di sana ya. Oke, sekarang kita langsung ke video. Kita lihat apa salahnya Andi, dan mungkin juga ada beberapa kesalahannya Andi sama dengan para otodidak atau yang masih pada belajar di sana ya. Oke, kita langsung ke videonya aja. Nah, ini dia videonya ya. Kita lihat. Nah, langsung nih. Ini namanya Andi. Dia tuh baru berapa kali pertemuan lah, mas. Saya udah lumayan. Nah, ini kayaknya ke 9 apa ke 10, saya lupa lagi. Jadi ini tuh kalau kalian mau latihan ini kan kadang ada yang bingung ya, habis di belakang itu nggak bisa nembak atau gimana. Jadi saya lagi ngelatih di belakang tuh kayak nurunin bola, gimana caranya dia bisa ngarahin bola ke saya. Dan di sini juga kan kebanyakan kayak bingung, udah nurunin bola dari sebelah kiri misalnya, habis itu dibuang ke sebelah kanan. Nah, kayak gitu kan tuh, dia masih kagok, akhirnya nyangkut. Harusnya dia tadi tuh lompat samping terus ada, nah itu masih salah tuh, lihat tuh dia lari begitu tuh, lari. Nah, ini yang begitu salah, harusnya loncat-loncat gitu, loncat terus pakai pas mukul di sebelah kanan itu agak ada loncatan, ada lompatan lagi, pukul gitu. Jadi pukulan nurunin bola begini tuh nggak terlalu pakai tenaga. Yang penting kalian mukulnya pas di atas, terus pegangan raket juga jangan terlalu kaku, sama harus selalu siap ya, harus selalu siap. Jadi mukul dari situ harusnya balik ke tengah, siap lagi, buka lagi kakinya. Nah, ini dia salah nih, lihat nih tangannya dia tuh begitu tuh. Nah, itu tuh salah tuh lihat tangannya. Nah, itu yang bikin gak maksimal, harusnya dilempar ke depan. Tapi nggak apa-apa lah, dia kan masih belajar. Nanti kita benerin dari video ini, dia juga belajar, Andi ini juga belajar ya Andi. Sama jangan lupa nanti proposal ke Mixu Pesanggerahan. Nah, jadi latihan ini tuh udah saya kasih ke dia dua kali ya. Jadi bagus banget ini. Nah, di sini gantian, jadi bukan dia doang. Di sini juga saya ngelakuin hal yang sama. Kenapa saya ngelakuin hal yang sama? Oh, ini belum. Oh, ini defense-nya. Jadi saya pas dia lagi mukul begitu, saya ngontrolin dia dengan defense ya. Jadi kalian juga bisa coba belajar, Andi khususnya di cara ngedefense ini, lihat ya. Nanti kan ada video Andi ngedefense juga, nanti kita lihat perbedaannya. Jadi apa yang harus dipelajari. Nah, jadi selalu relax, pegangan raket juga pegangan defense begini,
Terus kita harus relax, kakinya ngebuka, turun sedikit. Terus kalau mau defend yang benar-benar defend, kaki kiri lebih dominan sedikit di depan kalau ngedefend. Nah, biar biar kalau pas ada bola gitu tuh kanan ke depannya enak. Ya, tapi macam-macam lah, ada yang kanan di depan, ada yang sejajar. Cuman kalau saya dominan kiri di depan. Kumisnya si Gajoro guys, itu kalau saya pakai topeng, pakai topi, pegang pedang udah kayak Joro itu, belum dikurut top ya, kumis. Nah, di sini saya pakai baju dari 100. Nah, oke, sekarang gantian. Kayaknya sekarang Andi yang ngedefend, terus saya yang nurunin bola nih. Jadi di sini sama-sama latihan. Nah, saya juga ngajarin Andi gimana caranya ngontrolin bola. Oh, lihat, dia masih terlalu tegap ya. Oh, masih terlalu tegap. Tuh, tapi ngedefendnya sekarang udah mendingan sebenarnya, udah mendingan. Cuman dia kadang masih terlalu kayak tegang. Lihat ya, nggak terlalu rileks tuh. Nggak terlalu rileks. Harusnya lebih rileks lagi. Kalau posisi ngedefend itu kalau kita rileks, kita ngarahin bola kemana aja enak. Jadi kuncinya ngedefend itu kita harus santai tapi siap gitu loh. Kalau Andi ini kan terlalu tegang. Nah, sekarang masih mending guys. Waktu pertama, jadi kalau ngedefend tuh tangannya tuh digini-giniin, nggak geber tadi si tukang sate itu kan. Nah, itu masih ada kan dikit-dikit tuh kayak yang tremor tuh. Tapi ini udah mendingan ya. Nah, kalau misalnya nggak gitu-gitu juga nih. Nggak, bukan begitu. Suka berlebihan. Nah, itu dia. Jadi sekarang dia bagus, mukulnya udah jauh dari badan. Biasanya deket dari badan, alhasil tanggung. Kalau ada yang nanya kenapa saya ngedefend tanggung ya, soalnya mukulnya tuh, bolanya tuh deket ke badan, akhirnya tanggung. Jadi harus nyambut bola gitu, samperin bola tuh sejauh mungkin dari badan, tak tuh ke depanin. Tuh kayak gitu kan nggak bisa kayak begitu. Jadi harus benar-benar jauh dari badan. Nah, di sini gimana cara pergerakan kiri ke kanan, rileksnya pukulan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini saya di sini kayak nurunin bola tuh, rileks. Nah, terus kakinya kiri kanan. Memang bola dari Andi nggak terlalu arahnya nggak terlalu maksimal masih. Nah, di sini saya ngasih tahu ke dia kalau misalnya kakinya ngebuka sedikit, kiri sedikit di depan. Jadi harus nurunin, gerak santai, ada lompatan tuh. Saya nggak ada gerakan lari kan, semuanya kayak 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 lompat gitu, lompat dengan posisi kaki tetap ngebuka. Nah, terus usahakan mukul di atas supaya pukulannya tuh kayak apa ya, biarpun kita nggak pakai power banget tapi laju gitu pukulannya. Kalian bisa ngelakuin ini misalnya 50 pukulan kali 3 gitu ya. Jadi ini bagus kalau kalian pas lagi main nggak bisa nembak, strateginya pakai strategi ini, turunin bola dengan pelan, dapat momen yang pas baru nyerang kencang gitu. Nih saya masih sekalian, kan ada beberapa dia set berisik banget ya. Mam, berisik banget loh ya. Balik lagi, Kisei, bentar guys, berisik. Kisei, berisik banget lu papa lagi ini. Sorry guys, berisik. Biasa namanya juga keluarga besar. Nah itulah ya, dibalik lagi tadi, lihatnya kumis si Gajoro gitu. Dan yang berikutnya adalah apa ini? Saya lupa lagi berarti ya. Oh, jadi dari smash tengah terus nyemes kencang, dia geser ke kanan.
dan di kanannya pelan. Ini kencang, geser lagi pelan. Nah gitu ya, jadi ini saya masih pakai pola ngelatih Andi ini supaya Andi geraknya benar dulu, gerakannya benar dulu. Saya belum terlalu sering ngasih yang random, jadi masih pola. Nah nyemesnya Andi masih ditarik ke sini nih, nggak dikedepanin begitu tuh. Kalau dikedepanin bagus lagi tuh sebenarnya, bertenaga. Nah itu lumayan. Jadi di sini latihannya tuh kayak kalau kamu nembak, pas lagi main nih, ada posisi nggak enak, jadi kamu turunin pelan dulu, dak, bola keduanya baru kencengin, das, gitu. Habis kenceng itu latihan geser ke sebelah kanannya tuh geraknya kayak gimana, ya. Ngap si Andi guys. Alhamdulillah. Geser tuh, masih lari harusnya lompat gitu, harusnya lompat. Bagus ya, lumayan. Pelan, lompat, iya. Masih kurang cepat, itunya, ngebanting kakinya tuh. Jadi masih landing duluan baru mukul, lihat nih ya, nih landing duluan baru mukul. Capek dia. Tapi latihan ini bagus banget loh. Latihan ini bagus buat kalian yang lagi belajar. Latihan ini bagus. Jadi kalau yang mau privat sama saya juga bisa DM aja di Instagram saya, Jai_Subagja07. Tembak, geser, masih telat, bola di samping sananya, puter, lompat. Nah itu masih mendingan. Jadi ini latihan ini tuh sering saya pakai kalau saya main ganda, dimana saya nggak bisa dapat posisi nyerang langsung, jadi saya pasti nyemes setengah dulu. Kalian juga harus pakai itu. Kalau kalian nggak bisa nembak langsung, jangan maksain, setengah dulu baru tembak ya. Habis dia napasnya. Nah di sini kita lihat cara ngedefendnya, cara ngedefend ngebuang silang ya. Nah harusnya tadi itu jadi kayak terus yang keduanya perputaran kakinya cepat, banting. Nah ini saya, ini lurus ya, ini lurus. Nah ini silangnya kamu lihat ada bantuan dari badan, nanti juga Andi ada ini yang ngedefendnya, jadi kita lihat kesalahannya Andi. Nah itu saya defendnya, ngedefend apa namanya, ngebanting. Karena kalian kan kalau main double tuh nggak harus lurus, kadang harus silang. Cuman silang ini kalau kalian buangnya datar itu bahaya, jadi harus agak sedikit naik. Kalau bahasa di badminton di pelatihan tuh dingdong lah, ngedingdong. Nah ini lurus. Nah ini saya silang, silang, lurus lagi, siap silangnya, silang, lurus. Lihat ya, santai pergerakannya. Kalau ngedefense santai. Aduh mau akrobat tapi nggak jadi karena cemesan si Andinya nyecep. Oke gantian ya. Habis ini siapa yang nyerang? Saya nyerang lagi, Andi defend kalau nggak salah. Saya yang masih, sekarang gantian saya yang nembak nih ya. Saya yang nembak lurus. Jadi ini di Gor Jaya Prana itu di belakangnya ada tukang bapau, enak tuh jualan bapau ya. Nih tembak, cuman ngedefendnya Andi masih belum maksimal arahnya, jadi saya nggak terlalu dapat bola yang gimana gitu. Karena pas saya nyerang ini Andi kadang terlalu depan, jadi dia agak susah gitu loh. Tuh kan masih bolanya setengah, bahaya tuh kalau masih bola setengah gitu. Tuh lihat bolanya masih nanggung, jadi kalau buang silang itu harus benar-benar full ke belakang biar si lawan juga susah mau nembaknya. Betul itu guys, soalnya saya ya belum kuramas dari pagi. Nah saya masih ngasih tahu, datang lurus, yang kedua silangin.
lurus, lihat ini ngedefend badannya, jadi harus ada bantuan badan begitu tuh biar bolanya jauh ke belakang. Tuh masih gagal terus defendnya masih gagal terus. Ini kalau murid saya yang atlet udah saya marahin guys, ini berhubung dia bayarnya lumayan gede jadi ya agak slow lah. Agak slow. Ini saya kemana ini? Oh ganti kok guys, ganti kok. Saya juga kadang nggak ngedit videonya nggak ini, jadi seadanya ya, jadi liatin aja lah, belajar bareng. Tembak, nah ini lumayan bisa sampai ke situ, pelan, banting, kencengin dikit. Tuh dia lihat nggak bolanya masih datar, itu bahaya soalnya kalau misalnya main double ngebuangnya segitu kepotong sama lawan yang di depan, harus naik. Nah itu bagus, jadi paksain kalau silang itu harus naik, naik, bagus ya, bagus. Nah itu bagus banget, dah yang awet itu mah. Jangan lupa ya, jangan di skip kalau ada iklan di sini, jangan di skip, biarpun harus nunggu kayak beberapa menit, sabar aja biar berkah, jadi jangan pernah di skip. Ini giliran, waduh itu kamera ya, maaf guys, namanya juga ngedit sendiri, kameramen sendiri, ngapa-ngapain sendiri, jadi ya begitulah yang terjadi. Nah di sini kita lihat Andi cara ngedefendnya tuh, lihat masih tegang tuh, terus kakinya kadang kanannya di kaki kanannya di depan tuh, jadi kalau saya tembak, sebenarnya kalau saya tembak ke kanannya mati tuh, karena saya masih nembaknya ke kirinya dia biar jalan dulu aja. Ya bagus, masih jadi tuh, jadi dia tuh bukan begini tapi malah ditarik ke belakang gitu tuh, lihat si punggung sama pantatnya malah ke belakang pas nyilang tuh, itu salah ya. Jadi jangan kayak begitu, harusnya dari kalau mau ngebanting silang itu kayak dari jongkok naik, bukan dari sini didorong ke belakang, nggak bisa itu. Jadi di sini tuh pokoknya masih banyak mati tuh defense-nya. Nanti kita lihat lagi kenapa dia banyak mati ya defense-nya. Oh terlalu tegang ininya, jadi terlalu tegang megang ininya, jadi tenaganya habis pas bola mau dateng. Harusnya tuh relax, si raketnya, megang raketnya relax, pas mau mukul tak gitu harusnya tuh ya. Itu masih ada beberapa terlalu dekat ke badan tuh ngedefendnya. Oh masih ngedefendnya tuh ya kan, masih dekat ke badan tuh, jadi agak susah itu tuh, susah jadinya. Harusnya lebih nyambut, jadi lebih nyamperin bola. Nggak apa-apa kita nanti kita benerin lagi ya. Waduh anjing, aduh banget. Oke lah, jadi itu videonya. Jadi latihan tadi tuh lebih ke gimana caranya nyerang, yang nggak bisa nyerang jadi nurunin bola dulu, dapat momen pas baru nembak. Itu prinsip main double, jangan terlalu kayak bola di belakang banget terus kalian maksain nembak, ya itu salah. Jadi harus nyari dulu tak smash setengah, dan memang nurunin bola itu harus dilatih. Yang mukulin mukul bola setengah itu harus dilatih. Terus kadang main double kan ada dibuang sama lawan ke kanan ke kiri, nah kita yang di belakang tuh pergerakannya harus ngerti kayak gimana. Jangan kayak Andi tadi, ada beberapa yang tiba-tiba lari gitu. Nah itu lari begitu tuh, kalau dari belakang ke depan baru lari, kalau dari samping itu kalau masih bolanya lambung kita masih kayak sideways, jadi loncat-loncat gitu, miring gitu ya, nggak perlu lari. Kecuali kalau bolanya kita mukul dari sini terus bolanya kesananya cepet banget, lari gitu.
Oke ya, mudah-mudahan videonya bermanfaat, kalian bisa belajar juga. Latihan ini kalau misalnya ada yang punya soulmate, punya teman, bisa gantian tak 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 gitu, apalagi dia udah bisa ngumpanin lah ya. Kalau yang nggak ada punya teman, kalau nggak punya teman ya cari pelatih lah menurut saya. Oke ya, thank you semuanya. Saya mau lanjut packing dulu karena saya harus berangkat ke Sri Lanka. Kita lihat sekali lagi, saya mungkin bakalan bikin video perjalanan saya dari sini ke Sri Lanka. Dan sekarang saya packing dulu. Andi latihannya libur dulu. Buat yang privat sama saya latihannya libur dulu. Sekali lagi selamat tahun baru. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.